Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali dapat berjumpa dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Pelajaran Alkitab berseri bersama saya, Pendeta Yesaya Siombing dari GPKH Wonosobo. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini. Kami akan belajar dari firman-Mu, kiranya Engkau yang menyertai Tuhan, hati pikiran kami, biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian, mencerahkan, dan menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah sampai di episode yang ke-55 saat ini. Dan ini menjadi episode yang terakhir di tahun 2025, Bapak Ibu, jadi Rabu depan sampai akhir ya kita tidak lagi ada program ini dilanjutkan tahun depan 2026. Mengingat akan ada banyak kesibukan-kesibukan, persiapan Natal dan lain sebagainya. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu saudara sekalian sepanjang tahun ini yang tetap setia mendengar firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Mari di episode ini saya memberikan sebuah judul pilihan dan kebenaran. Hidup ini adalah pilihan, di sisi lain kita patut mengikuti kebenaran, harus mengikuti kebenaran untuk menjalani hidup kita yang penuh dengan pilihan-pilihan. Di waktu yang lalu kita belajar tentang hukuman Allah atas Sodom dan Gomora. Hukuman Allah terjadi karena keluhan tentang orang-orang Sodom telah sampai kepada Tuhan. Artinya begitu banyak hal-hal buruk, negatif yang terjadi di Sodom dan Gomora. Perilaku-perilaku penduduknya, kebiasaan-kebiasaan mereka, kecenderungan hati mereka, dan lain sebagainya. Itu membuat orang-orang di kota lain merasa terganggu, merasa tidak nyaman. Kalau kita membaca di Kejadian 19, kemudian Tuhan sendiri, dia mengutus malaikatnya, 2 orang malaikat ke Sodom dan Gomora. Untuk apa? Untuk menjatuhkan hukuman, sekaligus untuk menyelamatkan Lot, keponakan dari Abraham yang tinggal di kota tersebut. Dalam perjalanannya kita melihat ketika mereka hendak menginap di rumah Lot, orang-orang di Sodom dan Gomora mengepung mereka. Bahkan Lot sendiri dia sampai menawarkan kedua anak putrinya, ya, kedua putrinya untuk dipakai atau disetubuhi, diperkosa oleh orang-orang Sodom dan Gomora agar kedua orang utusan Allah tadi selamat. Tapi kita melihat kemudian pertolongan Tuhan terjadi, orang-orang Sodom dan Gomora dibuat buta, akhirnya Lot beserta keluarganya bisa melarikan diri dari Sodom dan Gomora. Singkat cerita, kemudian Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Ada konsekuensi dari dosa, yaitu jatuhnya hukuman. Karena manusia tidak mau mentaati apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita melihat apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora bisa dimaknai sebagai sebuah bencana, sebuah disaster gitu ya, bencana. Dan kita bisa bertanya, kalau kita hubungkan dengan bencana-bencana yang kemudian terjadi di sana sini, apakah itu sekedar takdir Allah atau juga ada andil kesalahan manusia di sana? Kalau kita melihat yang terjadi pada Sodom dan Gomora, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana karena keluh kesah tentang kota itu maka Tuhan menghukum kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan lain sebagainya.
Ada andil manusia. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar menghukum dengan sembarangan, tetapi ada andil manusia yang berbuat kesalahan. Kalau dihubungkan dengan sekarang, tentu Bapak Ibu kita melihat berbagai macam penebangan hutan liar misalnya, eksploitasi alam yang membuat pohon-pohon yang tadinya menjadi penyangga bumi akhirnya dipotong, ditebang, sehingga mengakibatkan banjir di sana sini, banjir bandang. Siapa yang bisa kita salahkan? Kemudian siapa yang terkena dampaknya? Kalau kita lihat justru orang-orang yang menjadi korban adalah orang-orang yang sebenarnya mereka tidak mengerti, mereka tidak melakukan kejahatan, tapi justru mereka terkena juga dampaknya. Lot dan keluarganya misalnya, mereka orang benar, dikatakan Lot adalah orang benar, yang hidup di tengah-tengah orang yang tidak benar. Dan Tuhan ingin menyelamatkan Lot karena dia juga ingat pada Abraham. Dan yang terjadi kita lihat Tuhan menyelamatkan Lot. Artinya sebenarnya orang benar juga terkena dampak dari adanya bencana tersebut. Sebagai anak Tuhan kita jangan sampai menghakimi Bapak Ibu kalau ada bencana misalnya di suatu tempat kemudian wah itu pasti orang-orangnya berdosa, orang-orangnya berbuat maksiat dan lain sebagainya. Jangan kita menjadi hakim Bapak Ibu, tapi kita lihat bagaimana Allah dengan segala kedaulatannya ingin memberikan satu pesan kepada manusia untuk kita selalu ingat pada Tuhan. Agar orang-orang yang mengeksploitasi alam, menikmati kekayaan dari penebangan hutan liar dan lain sebagainya, kembali bisa sadar untuk melestarikan alam, Bapak Ibu. Jadi bukan kita kemudian menghakimi, wah yang tinggal di tempat itu pasti maksiat dan lain sebagainya. Justru Bapak Ibu mereka menjadi korban dari keserakahan-keserakahan manusia lain. Nah, kita pun dalam kehidupan ini Bapak Ibu, mari kita waspada, mawas diri, jangan sampai keserakahan kita mendatangkan bencana bagi pihak lain. Dan saat ini kita belajar tentang pilihan dan kebenaran. Dalam hidup ini ada pilihan, tapi di sisi lain kita juga perlu selalu mengingat bahwa kita hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, berpatokan pada kebenaran firman Tuhan. Itu yang buat hidup kita bisa bermakna, berhasil. Kita buka ayat-ayat selanjutnya di Kejadian pasal 19, mulai dari ayat yang ke-30. Kejadian pasal 19 ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Ini peristiwa yang kalau kita lihat sangat miris terjadi setelah
pembumihangusan Sodom dan Gomora. Bagaimana Lot dan kedua anaknya mereka lolos dari kota Sodom dan Gomora. Tapi kita lihat kemudian dari ayat 30 ini bagaimana kemudian masih ada berbagai macam pengaruh cara berpikir, pengaruh kebiasaan lama, pengaruh cara pandang terhadap dunia ini yang itu mewarnai Sodom dan Gomora yang kemudian masih ada pada kedua anak Lot. Buktinya kita melihat bagaimana kedua anak Lot, kakak beradik ini Bapak Ibu, mereka bisa merencanakan sesuatu. Mereka bisa merencanakan hal yang mungkin bagi kita dianggap sebagai pantangan. Di waktu itu memang belum tertulis secara langsung hukum Taurat, karena tertulisnya pada zaman Musa, ada hukum-hukum Taurat. Dan kita melihat bagaimana standar moral manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak dari zaman Adam dan Hawa, kemudian manusia jatuh dalam dosa, standar moralnya kemudian semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Utamanya di Sodom dan Gomora. Mereka menormalisasi berbagai macam perbuatan dosa. Kalau kita baca di waktu yang lalu bagaimana Lot bisa menawarkan kedua anaknya yang perempuan ini untuk dipakai oleh orang-orang Sodom dan Gomora, untuk disetubuhi oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Kok bisa seorang ayah berpikir seperti itu misalnya? Kemudian di kisah ini yang kita baca Bapak Ibu, bagaimana kedua anak ini bisa sampai berpikir saya mau hamil dari ayah saya. Saya mau punya keturunan dari ayah saya. Kita lihat tadi ya kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Mari kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Dan rencana mereka pun terjadi. Rencana mereka dalam tanda kutip berhasil, Bapak Ibu. Mereka akhirnya mendapat keturunan dari ayah mereka, yaitu Lot sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, Bapak Ibu? Ya, seperti yang saya katakan tadi. Yang namanya tempat, kota bisa di bumi hanguskan. Tapi yang namanya pola pikir atau gaya hidup itu sulit untuk bisa diubah. Apa yang melekat kepada orang-orang Sodom dan Gomora, kebiasaan-kebiasaannya ternyata melekat kepada keluarga Lot. Meski di Injil, di surat Petrus dikatakan Lot ini orang benar. Tapi ternyata keluarganya, termasuk anak-anaknya punya satu pola pikir, cara hidup yang dipengaruhi oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Sehingga mereka kemudian memberi ayah mereka minum anggur, tidak sadar, mabuk, mereka setubui. Kalau biasanya pihak laki-laki yang menyetubui perempuan, ini justru perempuan yang menyetubui laki-laki, ayahnya pula. Jadi kita lihat, seringkali kita bisa menghancurkan satu tempat, maksiat gitu ya, tapi pola pikir yang melekat perihal tempat itu, pola pikir orang-orangnya tidak mudah untuk diubah, Bapak Ibu. Misalnya beberapa tahun silam pernah eh, yang namanya kawasan prostitusi lokalisasi Gang Doli itu ya di Surabaya. Kemudian ditertibkan dan lain sebagainya. Jadi tempat-tempat prostitusi diubah menjadi tempat usaha dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat bagaimana pola pikir gaya hidup itu sulit diubah. Banyak justru kemudian orang-orang yang masih mencari makan dengan cara-cara yang dulu, dengan cara-cara menjajakan diri, menjual diri dan lain sebagainya. Tapi mereka berpindah ke hotel-hotel, ke tempat-tempat lain dan lain sebagainya. Ini yang kita lihat bagaimana tempat bisa dimusnahkan, bisa ditertibkan, tetapi namanya pola pikir, gaya hidup sulit untuk diubah. Kalau kita sampai di hukum
yang diberikan Tuhan kepada Musa, misalnya Bapak Ibu, di sana dituliskan berbagai macam hukum. Di Imamat pasal 18 misalnya, Imamat pasal 18 ayat yang ke-6 misalnya, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Ini tertulis larangan-larangannya ya di Imamat 18. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu karena ia hak ayahmu. Mengenai anak saudara, aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Dan berbagai macam, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang dilarang oleh Alkitab dalam hukum Taurat ini, Bapak Ibu. Kita melihat, meskipun larangan itu baru terjadi di zaman Musa, tapi kita melihat sedari awal bagaimana manusia diberikan satu kompas hati ya. Kalau saya katakan hati nurani untuk tahu sebenarnya yang saya lakukan ini salah atau betul. Sehingga kita melihat orang-orang di sekitar Sodom dan Gomora, mereka merasa risih, mereka mengeluh, dan keluhan mereka sampai kepada Tuhan karena pola pikir gaya hidup orang Sodom dan Gomora ini sangat tidak sesuai dengan standar moral yang terjadi pada waktu itu. Akhirnya Sodom dan Gomora mengalami hujan belerang dan api. Bapak Ibu, inilah salah satu dampak pergaulan yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menasihatkan di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33, 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini peringatan, nasihat firman Tuhan. Dan bagi kita pun sebagai manusia yang juga sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu, seperti tema tadi bahwa hidup ini penuh dengan pilihan. Tapi bagaimana kita menjalani pilihan-pilihan itu, apa patokannya Bapak Ibu? Salah satunya adalah kebenaran firman Tuhan. Lot, kita lihat di awal dia diberikan pilihan oleh Abraham. Engkau mau sungai apa? Daerah lembah Yordan yang subur, yang kita kenal kemudian dengan Sodom dan Gomora, atau daerah lain. Lot akhirnya memilih daerah yang di matanya itu baik, subur, menarik hati. Tapi kemudian kita lihat dalam pilihannya itu dia tersiksa karena ternyata perilaku kebiasaan orang-orang di sana tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mungkin akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan hidup ini, Bapak Ibu. Mungkin yang mudah tempat kerja, di satu sisi kita butuh uang, tapi di sisi lain kita melihat ada satu kecenderungan kebiasaan yang tidak baik di sana. Mungkin nanti tentang pilihan pasangan hidup, mungkin pilihan tentang bagaimana kita melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Mari dalam hidup ini kita selalu ingat pada Tuhan, firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, yang kita kerjakan itu menjadi berkah, menjadi berkat dalam hidup kita, bukan menjadi hal yang tidak baik. Apa yang terjadi pada Lot dan kedua anaknya ini, kalau kita lihat di Kejadian pasal yang ke-19 tadi, dikatakan ayat 37, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab, dialah bapak orang Moab sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami, dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Kedua bangsa ini, Moab dan Amon, justru menjadi musuh bangsa Israel dalam sejarahnya. Itulah Bapak Ibu hasil
atau buah dari ketidakbenaran, justru menimbulkan pertentangan, permusuhan, kerusuhan, dan lain sebagainya. Karenanya dalam hidup ini mari kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan, tapi mari kita tetap berpatokan dalam kebenaran Allah. Jadikan firman Tuhan untuk penuntun, jadikan firman Tuhan untuk pedoman, sehingga gaya hidup kita, cara berbicara, cara berpikir kita bersesuaian dengan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami dalam setiap pilihan yang kami harus ambil, biarlah kami berpatokan pada kebenaran firman-Mu, bukan kepada keinginan mata kami sendiri, bukan kepada keinginan daging kami sendiri ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat memilih dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, dalam apapun yang mereka pergumulkan Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa, kami sudah terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.